Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, yang berbahagia ialah kita, saya dan saudara, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, yang kakung, yang putri, Pak D, Mbok D, Om, Tante, dan anak-anak, tetapi juga yang mendengarkan Magelang FM. Hari ini kita bicara tentang percaya akan rancangan Tuhan. Kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu baik. Tapi persoalannya kadang-kadang kita tidak mencatatnya. Maka ada pujian, "Ku buka pagi dengan hati dan siang senang ku datang, riang menjelang petang, malam diam merenungkan, karena suka duka warna semua bunga dunia, hanya setia padanya pasti indah pada waktunya. Itulah catatanku bersamamu Tuhan, indah selalu hidupku, rancanganmu kebaikan.
rancangan Tuhan pasti kebaikan. Itu yang perlu dicatat, saudara, sehingga kadang-kadang kita tidak yakin karena kita tidak mencatat. Itu catatanku. Nah, sekarang catatanmu, catatannya Tuhan. Catatannya Tuhan, apa yang ada di dalam kitab Injil Matius tadi. Bagaimana catatan Tuhan versi murid-murid memang agak berbeda. Bayangkan, ketika Tuhan Yesus datang jam 3 pagi, apa yang mereka katakan? Itu hantu. Ngeri sekali, catatannya itu hantu. Jadi ketika Tuhan itu dicatat sebagai hantu, ini kan kebalik. Harusnya Tuhan kok jadi hantu. Konslet. Nah, ketika Tuhan itu hantu, maka adanya ketakutan. Sama kemarin beberapa hari yang lalu ada rapat bersama Kabupaten Bimas Kristen mengundang pendeta-pendeta untuk membuat LPPD, Lembaga Pengembangan Pesta Kasih Daerah. Wah, semuanya lempar-lempar, sana, siapa yang jadi panitia? Wah, karena bayangannya ini yang nyuruh hantu. Ketika kita membayangkan dengan ketakutan bahwa Tuhan itu penuh dengan hal-hal yang memberatkan, ya semuanya akan lari. Ketika kita akan berbuat mengerjakan tugas, pelayanan, bayangannya itu sesuatu yang menakutkan, ya sama menempatkan Tuhan seperti hantu. Sama seperti para murid. Yang pertama. Yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, seperti Petrus. Petrus ketika Yesus datang berjalan di atas air, Petrus mengatakan, Tuhan, kalau engkau mau suruhlah aku datang. Nah, dia menantang Tuhan. Ini sama apa yang dikatakan oleh Yeremia. Inilah aku, utuslah aku. Jadi berani menantang Tuhan. Nah, di masa-masa pandemi ini banyak tantangan, saudara. Di gereja kami, GKJ Mertoyudan, itu ada rapat khusus bagaimana mensiasati pengembalaan di masa pandemi ini. Wah, karena tidak ada khotbah setiap hari Minggu, ketemu tidak ada patuen, harus pakai virtual, patuen online. Sampai lihat muka dan muka, harus siap untuk tiap hari mengadakan patuen. Ini agak ringan, tapi tantangan yang berat adalah tugas untuk membuat renungan harian tiap hari. Itu enggak gampang, saudara. Jam 12 malam harus meluncur, jret. Kadang-kadang lupa di bel. Pak, kok belum muncul ini renungannya? Mau ambil renungan harian dari banyak buku, malu rasanya. Pendeta kok enggak bikin renungan? Tapi itu tantangan. Tapi saudara, itulah ketika kita berani bersama Tuhan. Ketika kita yakin rancangan Tuhan itu baik, maka kita pun siap untuk melakukan, bahkan menantang Tuhan. Inilah Tuhan, utuslah aku. Tetapi kita sadar untuk memahami rancangan Tuhan itu tidak mudah. Bahkan ada banyak tantangan. Yang menarik, saudara, di bacaan kita memang sebelumnya dikatakan bahwa ada angin sakal. Tetapi jam 3 pagi itu tampaknya sudah reda. Jadi ketika Petrus berjalan itu dikatakan ada angin sepoi, ya. Kalau nggak salah di sini dikatakan. Lalu Petrus berjalan, maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus ketika dirasanya tiupan angin. Jadi ini angin bertiup. Nah, dingin mungkin Bapak Ibu, itu bisa membuat galau. Tetapi lah konsekuensinya ada banyak tantangan di luar. Tetapi ketika kita sudah tidak percaya rancangan Tuhan, walaupun bentuknya kecil, itu bisa menjadi galau. Begitu juga di masa-masa yang
penuh dengan kegalauan. Masa pandemi memasuki kenormalan baru yang tidak normal. Ada banyak pertentangan, pakai masker tidak, harus ada izin dari gugus tugas atau tidak, nunggu izin dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati. Ketika ditanya, bingung juga yang ditanya, ya silahkan mau ibadah. Kalau saudara. Tetapi hari ini itulah tantangan yang pasti kita akan bisa menghadapinya bersama Tuhan. Karena kita percaya, maka Tuhan akan memberikan yang terindah. Mari kita akan hadapi pandemi bersama-sama, memasuki kenormalan baru yang mungkin menantang kita untuk semakin berpikir kreatif. Kita percaya Tuhan akan selalu merancang kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.